Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Ika Kartikasari. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu break even point, perhitungan break even point, dan biaya tetap atau fixed cost. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian break even point. Jadi break even point itu adalah suatu keadaan di mana perusahaan dalam operasinya tidak memperoleh laba dan juga tidak menderita kerugian. Atau dengan kata lain, total biaya sama dengan total penjualan sehingga tidak ada laba dan tidak ada rugi. Jadi intinya, break even point itu adalah titik impas perusahaan, di mana perusahaan tidak menderita kerugian, juga tidak mendapatkan laba atau untung. Selanjutnya, kurva break even point. Kurva break-even point itu adalah keterkaitan antara jumlah unit yang dihasilkan dan volume yang terjual dengan total penerimaan dan total biaya, di mana total penerimaan atau total biaya itu terletak pada sumbu Y, sedangkan jumlah unit yang dihasilkan dan volume yang terjual itu pada sumbu X gitu. Nah, pada gambar ini bisa kita lihat bahwasannya perusahaan dalam produksinya sudah mencapai titik impas atau titik break even point. Jadi, break even point itu terletak pada perpotongan antara total penerimaan dengan total biaya. Jadi, titiknya di sini. Perpotongan antara garis TR dan garis TC. Di mana TR di sini adalah total revenue atau total penerimaan, sedangkan TC adalah total cost atau total biaya. Untuk daerah di sebelah kiri titik BEP, di sini bidang perpotongan antara garis TR dan TC ini merupakan daerah rugi karena jumlah penjualan itu lebih rendah daripada jumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Sedangkan daerah di sebelah kiri titik BEP di sini ini merupakan daerah profit atau daerah laba karena total penjualannya lebih tinggi daripada total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan gitu. Selanjutnya adalah fixed cost atau biaya tetap. Jadi biaya tetap adalah elemen biaya yang tidak berubah pada setiap satuan barang yang diproduksi. Untuk contohnya itu ada biaya sewa, biaya asuransi, terus biaya pajak, dan lainnya. Untuk contohnya, misalkan ketika kita ingin melakukan kegiatan produksi barang, nah kita melakukan sewa gedung. Misalkan sewa gedungnya itu sebesar Rp4.000. Nah, kita ingin produksi 1.000 satuan. Nah, 1.000 satuan ini misalnya kita rasa kurang dan ingin kita naikkan misalnya. Dari 1.000 satuan kita naikkan menjadi 2.000 satuan. Nah, kenaikan ini dari 1.000 menjadi 2.000 satuan ini tidak akan berpengaruh terhadap biaya tetapnya. Jadi kenaikan ini tidak mempengaruhi biaya tetapnya. Meskipun menjadi 2.000, ini tetap 4.000 biaya tetapnya. Jadi tetap tidak bisa dipengaruhi oleh jumlah unit yang diproduksi gitu. Karena pada dasarnya biaya tetap itu sudah dibayarkan pada sebelumnya. Jadi tidak ada keputusan yang dapat mempengaruhi biaya tetap tersebut. Untuk contoh kurvanya ini, nah ini untuk jumlah produksinya. Misalkan kita produksi 1, nah biaya tetapnya 20. Kita produksi 2, biaya tetapnya di sini juga sama 20 gitu dan seterusnya. Jadi jumlah unit yang kita produksi itu tidak mempengaruhi jumlah biaya tetapnya gitu. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang perhitungan break even point. Nah, untuk rumus menghitung break even point di sini ada 2, yaitu menghitung break even point per unit produk. Rumusnya BEP sama dengan biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Dan yang kedua, menghitung BEP berdasarkan nilai penjualan.
Rumusnya, BEP sama dengan biaya tetap dibagi dengan 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi dengan harga jualnya. Untuk contoh soalnya ini, CV sorong fosfor bergerak mengerjakan pembuatan food solar dehydrator memiliki biaya tetap 600 juta, biaya variabel 1 miliar, harga jual per unitnya 4 juta, kapasitas produksi maksimal 1000 unit. Nah, dari yang diketahui ini, kita diminta untuk menghitung BEP dalam unit dan BEP dalam penjualan. Untuk penyelesaiannya seperti ini, jadi untuk BEP dalam unit menggunakan rumus yang ini, sedangkan nilai penjualan kita pakai yang rumus ini. Tadi biaya tetapnya 600 juta, harganya 4 juta, harga jual per unit, biaya variabel per unitnya 1 juta, kemudian kita bagikan komponen yang atas dengan komponen yang bawah. Maka di sini dihasilkan 200 unit. Nah, dari perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan harus menjual sebesar 200 unit untuk mencapai titik break-even point atau titik impas. Kemudian yang B, berdasarkan nilai penjualan, kita menggunakan rumus yang ini. Biaya tetapnya tadi 600 juta, biaya variabel per unitnya 1 juta, dan harga jual per unitnya adalah 4 juta. Setelah itu, komponen atas kita bagikan dengan komponen yang bawah, sehingga dihasilkan nilai sebesar 800 juta. Jadi kesimpulannya, perusahaan harus memperoleh hasil penjualan sebesar 800 juta agar perusahaan tersebut mencapai titik break-even point atau titik impas. Perkenalkan, nama saya Nadia Wahyuning Purbiandari dengan NIM 401180257. Di sini saya akan melanjutkan dari materi dari Lia Ika. Untuk yang selanjutnya adalah variabel cost. Variabel cost atau biaya variabel adalah biaya produksi atau pengeluaran yang berubah secara proporsional dengan jumlah barang yang diproduksi. Dengan kata lain, biaya variabel akan meningkat dengan jumlah yang sama dengan barang yang diproduksinya. Jika jumlah unit barang yang diproduksi meningkat, maka biaya variabel juga akan meningkat sesuai sebesar perubahan jumlah unit dikalikan dengan biaya variabel per satuannya. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah total cost. Biaya total atau total cost atau TC yaitu total seluruh biaya tetap dan biaya variabel yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang dalam periode tertentu. Untuk rumusnya TC sama dengan TFC ditambah TVC. Untuk TVC sendiri rumusnya TC dikali TVC. Keterangan dari TVC total fixed cost dan TFC adalah total variabel. Kemudian untuk contoh soal di sini, produk sebanyak 500 unit memerlukan biaya tetap 250.000 dan biaya variabel per unitnya adalah 3.000. Maka besarnya biaya total adalah, jawabnya diketahui TVC-nya adalah 250.000. Kemudian TFC-nya 500 unit dikali 3.000 sama dengan 1.500.000. Kemudian kita masukkan rumus TC-nya, TFC ditambah TVC 250.000 ditambah 1.500.000. Maka ketemu biaya totalnya adalah 1.750.000. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah total revenue analysis. Total revenue adalah total penerimaan dari hasil penjualan. Rumusnya total revenue atau TR, rumusnya P atau harga dikali Q atau quantity atau jumlah. Kemudian untuk contoh soalnya,
Rara mempunyai usaha yang besar. Ia memproduksi sepatu sebanyak 3.000 unit. Apabila harga tiap barangnya 100.000 rupiah, maka berapa total pendapatan Rara? Kita masukkan rumusnya, TR sama dengan P dikali Q, 100.000 dikali 3.000, maka pendapatan Rara sekitar 300 juta. Untuk yang selanjutnya adalah economic of scale. Economic of scale atau skala ekonomis adalah menurunnya biaya produksi yang terjadi saat perusahaan memproduksi barang dengan jumlah yang lebih besar. Jika skala ekonomis terjadi, maka bisa dikatakan sebuah perusahaan telah berhasil berkembang, terbukti dengan meningkatnya unit produksi. Tentu saja hal ini sangat menguntungkan bagi perusahaan yang bersangkutan, namun dampak terjadinya skala ekonomis ternyata tidak hanya dirasakan oleh perusahaan saja, tetapi juga elemen masyarakat yang lainnya, pemerintah, organisasi non-profit, hingga masyarakat secara individu bisa merasakan keuntungan dari skala ekonomis. Skala ekonomis adalah perwujudan dari prinsip efisiensi dalam ekonomi, sehingga semakin banyak unit yang diproduksi namun semakin rendah biaya yang dibutuhkan. Dengan demikian konsumen juga bisa membeli barang dengan harga yang rendah dan terjadi peningkatan daya beli dalam masyarakat yang nantinya akan memicu pertumbuhan ekonomi. Sekian dari kami. Apabila banyak kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.